Siang ini saya mendapat kesempatan kunjungan dua misionaris. Saya memang sungguh sangat bahagia, senang karena mendapat kunjungan. Baiklah, dengan kesempatan kunjungan ini, saya coba mengajak dua misionaris ini bincang-bincang tentang pengalaman kerja mereka di tempat misi mereka masing-masing. Baik, selamat siang Pak Ter. Selamat siang Suster. Baik, saya mengawalinya mulai dari Pak Ter. Pak Ter, ya mungkin bisa perkenalkan diri lebih dahulu. Baik, saya Pater Titus Mauk SPD dari Paroki Laktutus dan sekarang bertugas di Zambia, Afrika. Sudah berapa lama Pak Ter bekerja di Zambia? Baru 4 tahun di Zambia. Baru 4 tahun. Ya. Jadi sekarang ini kesempatan libur ya? Ya, Jadi libur ini pertama. liburan yang pertama. Ya. Baik, bagaimana pengalaman kerja karya Pak Ter di tempat misi di Zambia ya? Oh ya, oke. Baik, 4 tahun di tempat misi. Tahun pertama saya di Ghana, diutus ke sana untuk belajar bahasa Inggris. Setelah setahun terus ke Zambia. 1 tahun awal belajar bahasa daerah selama 6 bulan dan lanjut di paroki di kampung. Setelah itu tahun berikutnya dikirim ke kota untuk belajar lagi satu bahasa daerah yang lain lagi dan tinggal di situ 1 tahun. Sejak tahun kemarin dipindahkan lagi ke rumah filsafat, Philosophy House, mendampingi para frontier yang belajar filsafat. Jadi bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris. Ya. Tetapi mereka juga memiliki bahasa daerah. Bahasa daerah ya. Jadi setidak-tidaknya kita harus mengenal budaya masyarakat umat setempat dengan belajar bahasa daerah setempat. Iya, betul sekali. Karena di sana misa hari Minggu dianjurkan supaya misa dalam bahasa Inggris dan kalau boleh berkhotbah juga dalam bahasa daerah. Bahasa daerah. Ya. Setidak-tidaknya pasti punya pengalaman, ada pengalaman suka, duka, tapi paling kurang ada susahnya, senangnya juga ya. Mungkin bisa Pasti, bagikan sedikit pengalaman tentang pengalaman praktek. Oh ya, pertama di paroki kampung ya, paroki kampung. Itu kampungnya kita di Indonesia masih jauh lebih baik terlebih soal transportasi. Kadang kita untuk sampai ke stasi harus jalan kaki, kita harus tunggu transportnya taksi bisa 1-2 hari. Jadi kalau hari Minggu kita mau misa, hari Jumat harus siap-siap sudah. Kalau ada taksi supaya kita bisa sampai di sana. Kalau tidak kembali ke paroki. Atau kalau tidak kita dengan keledai. Ada mereka gerobak keledainya depan, ya. Terus kita dengan barang-barang di belakang mereka muat. Itu pun kalau beruntung. Kalau tidak hari Sabtu atau Minggu pagi tidak dapat kendaraan, kembali ke paroki pusat. Itu soal transportasi ke depan, jalannya masih belum terlalu bagus. Jalannya belum. Iya. Lalu berhadapan dengan tantangan seperti itu, kira-kira bagaimana? Maksudnya sikap Pak Ter dengan tantangan seperti itu. Iya, awal-awal ya sebagai orang muda kadang kita mau, aduh, kenapa harus datang di tempat ini? Sementara kita di sana, oke, transportasinya sudah seperti itu. Tapi ya pikir lagi, ya ini mungkin tantangan saya alami di sini dan baru datang. Kenapa harus ambil keputusan untuk kembali? Kenapa tidak coba dulu? Mungkin di tempat lain masih jauh lebih parah dari saya dan saya harus lanjutkan itu. Dan di tempat itu hanya 1 tahun. Setelah itu saya tarik ke paroki kota. Di paroki kota semuanya tersedia, hanya tiap layanan juga tiap hari. Kadang itu tuh orang datang minta untuk kunjungan orang sakit, terus pelayanan dengan orang muda, anak kecil. Lebih padat kegiatannya ketimbang di paroki kampung karena semuanya sudah tersedia, tapi punya tantangannya sendiri. Ya. Jadi baik bahwa sebagai misionaris, ya, biar bagaimanapun juga tantangan itu harus kita hadapi dengan satu modal, yakni kesabaran ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ter untuk sharingnya. Sekarang saya coba kembali kepada Suster. Baik, Suster bisa perkenalkan diri. Baik, nama saya Suster Marietis Ati dari Paroki Buraen. Ya. Sekarang Suster kerja di mana? Misinya di mana? Saya sekarang tugas di Ghana, Afrika bagian barat. Oke.
Ya, jadi sudah berapa lama suster di sana di Ghana? Kurang lebih 4 tahun saya di sana. 4 tahun. Jadi sekarang dalam posisi libur ya? Iya. Libur ya. Mungkin bisa ceritakan sedikit tentang karya pelayanan suster di Afrika, di Ghana. Baik, Pak. Di sana saya bertugas sebagai perawat. Oh, jadi suster ini perawat ya? Iya. Oh, Tapi sebelumnya saya masih diberi kesempatan untuk belajar bahasa. Tiba awal kita belajar bahasa di kota. Itu hampir 6 bulan, tetapi kita libur 2 bulan, jadi hanya belajar fullnya tuh 4 bulan. Sesudah belajar bahasa, saya kembali seperti kita bilang kota kabupaten ya Pak Ter. Kota kabupaten untuk belajar lagi persamaan perawat. Jadi biar kita di sini sudah belajar sebagai seorang perawat, tetapi sampai di sana kita harus belajar ulang lagi, duduk dengan anak-anak yang masih di bangku sekolah. Ya, itu luar biasa, tantangan tersendiri bagi kami sebagai perawat, memang tidak gampang. Tapi itulah kami lalui itu sesudah belajar bahasa dan juga persamaan sebagai perawat, supaya ada kesetaraan, ijazah kita juga diakui. Lalu saya tugas di satu kampung yang jauh dari kota, kampung sekali, itu tugas di satu klinik sebagai perawat. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya mau coba tanya sedikit. Kira-kira pengalaman waktu masa belajar bahasa itu, kira-kira bagaimana pengalaman suster? Suka duka belajar bahasa ya? Iya, suka dukanya tuh. Belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa daerah? Bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggris. Okay. Bahasa Inggris. Ya, kalau belajar bahasa Inggris. Apakah suster sungguh-sungguh menikmati belajar bahasa Inggris waktu itu, atau memang ada beban? Bagaimana pengalaman? Iya, Pak Ter. Mungkin karena kita misionaris itu sebelum berangkat sudah disiapkan sedikit. Artinya good morning, good afternoon, yes, no, yes or no, itu sudah sedikit ada. Memang ada perjuangan tersendiri untuk belajar bahasa. Kalau dari kita mau tekun, pasti kita bisa. Okay. Jadi pokoknya semua bahasa Inggris. Jadi pulang dari kampus itu kerja tugas, lalu doa makan, semuanya itu saya harus ambil mulai dari pagi sampai siang. Itu bahasa Inggris. Jadi dari situ memacu kita untuk belajar kosakata lebih banyak, grammarnya lebih banyak. Jadi intinya itu bahwa teori dan praktek ya berjalan bersama. Seimbang. Kalau kita di sini ya lebih banyak mungkin pengaruh situasi ya. Iya. Kita kursus, tetapi bahwa lebih banyak teori, prakteknya itu kurang ya. Ya. Tapi baik bahwa penekanan lebih utamanya itu di praktek. Kita belajar teori begitu banyak teori yang kita dapat, tetapi kalau kurang praktek sama saja. Harus tapi itu ya satu tantangan tersendiri ya. Iya, betul. Tapi bagaimana dengan menghadapi tantangan seperti itu? Maju terus ya. Jadi seperti yang suster singgung tadi, kalau punya kemauan, if there is will, I think there is way for you, okay? Yes. But if there is no will, tidak ada kemauan, pasti tidak ada jalan. Ya, oke. Tapi lalu setelah belajar bahasa Inggris, lalu lanjutkan untuk apa? Belajar bahasa daerah juga? Iya, belajar bahasa belajar mata pelajaran perawat. Untuk, keperawatan punya itu karena kerjanya di klinik kan? Klinik miliknya SSPS. Oke, kongregasi. Oke. Jadi bagaimana pengalaman setelah belajar itu bahasa Inggris lalu masuk kerja di klinik sebagai perawat? Itu harus berhadapan dengan banyak orang, pasien, orang sakit. Kira-kira suster bisa bagikan pengalaman sedikit? Iya, Pak Ter, tidak gampang ya Pak Ter, belajar mata kuliah dalam bahasa Indonesia dan belajar mata kuliah dalam bahasa Inggris ya. Dan misalkan kita belajar 6 bulan full bahasa Inggris, tapi waktu itu kan cuma 4 bulan karena 2 bulan libur. Jadi Inggris kita untuk mengerti sampai ke tingkat yang lebih atas itu juga masih kurang ya Pak Ter. Istilah-istilah medis. Jadi kita harus betul-betul berjuang. Tekun. Kebetulan ada teman juga di waktu itu dari Polandia. Jadi kami sama-sama saling belajar. Maksudnya satu mendengar. Nanti sebentar lagi satu baca satu mendengar. Jadi supaya bisa tangkapnya lebih bagus. Ya memang tidak gampang, tapi ya kalau kita punya kemauan Pak Ter,
pasti ada jalan untuk bisa. Jadi sesudah belajar itu saya ke klinik, tapi karena di klinik masyarakat itu masyarakat kecil Pak ya. Jadi yang datang berobat itu mereka tidak semua berbahasa Inggris. Jadi ada yang bahasa daerah. Jadi itu juga pacu kita bagaimana bisa mengerti bahasa daerah. Jadi kita harus belajar, hanya kalau kami SSPS belajar bahasa daerah biasanya sambil kerja, kita sambil belajar. Iya, sambil kerja sambil belajar biar prakteknya dengan teorinya salah benar hantam salah benar, istilah orang bilang salah benar hantam sujud. Intinya bisa mengerti sedikit. Baik, jadi itu suka duka yang harus dihadapi oleh misionaris ya di tempat misi. Tapi baik bahwa dengan bermodalkan kesabaran, suster pater mereka akhirnya bisa bertahan di tempat misi, dan ya sekarang berada pada situasi liburan seperti ini ya, itu satu kebahagiaan, satu kebanggaan khusus. Jadi terima kasih banyak suster. Tapi minta maaf sebelumnya sama di Ghana kan bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris ya. Nah, tapi ada bahasa daerah juga ya. Biasa bilang bahasa Inggris, tapi kadang kebanyakan di itu tuh masih menggunakan bahasa daerahnya. Jadi bahasa Inggris itu kita artinya kita belajar juga, belajar sendiri supaya bisa komunikasi. Jadi baik ya, masing-masing kita juga punya pengalaman tersendiri. Saya sendiri juga pernah bekerja di Afrika, di Ghana juga ya. Jadi suster juga punya pengalaman tersendiri, saya juga punya pengalaman tersendiri, punya suka duka. Tetapi baiklah kita hadapi tantangan, kesukaran, kesulitan dalam misi kita itu, bahwa kita tidak berjuang sendirian, kita selalu berjuang dengan Yesus Sang Sabda. Sukses selalu tempat misi, suster. Pater. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Baik, Pater, suster. Terima kasih untuk kunjungannya pada hari ini. Baik, sudah datang mengunjungi saya. Lalu, ya terus terang saya tidak punya apa-apa yang bisa saya berikan untuk kenangan buat Pater dan suster. Ini 2 botol obat kuat. Ini madu asli. Madu asli yang akan memberi tenaga, semangat untuk Pater dan suster di tempat misi. Jadi madu ini sangat manis ya. Madu ini sangat manis. Dia akan membuat situasi kehidupan suster dengan Pater di tempat misi yang pahit-pahit itu jadi manis. Jadi ini obat kuat ya suster. Jadi baik, berdiri dulu. Jadi ini Pater. Terima kasih ya, banyak. Ini obat kuat ya. Semoga kuat selalu dan selalu sukses di tempat misi.